Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Santianingrum dari kelas PGMIE dengan NIM 203210162. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soal dari UAS yang menerjemahkan dan membaca dengan bacaan yang tepat dan benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidha ala ummati arba'inna hadisan min amri diniha ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati fil sumratil fuqaha'il wal ulama'i. Artinya, barang siapa yang menghafal atau mengumpulkan bagi umatku 40 hadis yang berkaitan dengan perkara agama mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama dalam barisan para fuqaha atau ahli fikih dan ulama. Sekian jawaban dari nomor 1. Untuk selanjutnya dari paparan presentasi materi dari bab pertama sampai bab terakhir akan saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Santianingrum dari kelas PGMIE dengan NIM 203210162. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ulumul hadis. Apa itu ulumul hadis? Pengertian dari ulumul hadis. Ulumul hadis, istilah hadis dalam tradisi ulama hadis. Ulum al-hadis atau ulumul hadis merupakan ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian, sejarah dari ulumul hadis. Perkembangan ulumul hadis. Sejarah dari perkembangan ulumul hadis terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, ada periode pertama terjadi pada zaman Nabi, kemudian periode pertengahan terjadi pada abad 7 Hijriah sampai abad 14 Hijriah. Kemudian yang terakhir ada periode modern. Periode ini terjadi pada abad 14 Hijriah hingga sekarang ini. Nah, selanjutnya ada cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis itu terbagi menjadi 2, yaitu diriyah dan riwayah. Diriyah merupakan mustalahul hadis. Ulama ahli hadis biasa menyebut ilmu hadis dirayah dengan sebutan ulum al-hadis seperti pengertian di sini tadi. Nah, kemudian ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah itu ilmu yang membuat tentang proses periwayatan sesuatu yang berkaitan yang berdasarkan atau didasarkan kepada Nabi Muhammad yang berupa perkataan. Kemudian ada hadis dari segi kuantitas sanadnya. Hadis dari segi kuantitas sanadnya ada 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Kedua, hadis ahad. Pengertian hadis yang tidak terkumpul adanya syarat-syarat mutawatir. Hadis ini terbagi menjadi 2, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Nah, hadis aziz itu memiliki arti yang mulia dan kuat, sedangkan hadis gharib memiliki arti hadis yang hanya sendiri saja seorang perawi dalam meriwayatkannya. Kemudian yang terakhir ada hadis sahih. Hadis sahih, hadis yang bersambung sanadnya. Syarat-syarat dari hadis sahih, sanadnya bersambung, jadi tidak terputus. Kemudian seluruh periwayatan dalam sanad bersifat adil. Nah, pembagian hadis sahih, hadis sahih lizah adalah hadis sahih dengan sendirinya, dan hadis sahih li ghairi adalah hadis yang memenuhi syarat sempurna persyaratan sahih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bab 2, bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis, pertama definisi, pengertian dari hadis. Pengertian dari hadis sendiri merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian
Sunnah merupakan sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, khobar merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabatnya. Dan atsar merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Nah, kemudian lanjut ke perbedaan. Perbedaan dari hadis, sunnah, kabar, dan atsar terletak pada yang pertama, hadis disandarkan kepada Nabi Muhammad. Nah, yang kedua, sunnah itu bukan disandarkan tapi berasal dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian kabar. Kalau kabar itu tidak hanya disandarkan kepada Nabi saja, tetapi juga kepada sahabat. Nah, selanjutnya atsar. Jika atsar itu tidak disandarkan atau tidak dinukilkan kepada Nabi saja. Nabi malah tidak ada di situ. Di situ hanya terdapat pada sahabat dan atau tabi'inya. Nah, kemudian contoh dari bentuk-bentuk hadis, yaitu hadis menuntut ilmu, yaitu bunyinya seperti ini: tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Nah, selanjutnya struktur hadis sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu sanad. Kemudian yang kedua ada matan. Yang ketiga ada rawi. Dan yang keempat ada muharrij. Nah, sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan bab 3, sejarah dan perkembangan hadis. Pada sejarah dan perkembangan hadis ini, yang pertama, perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa Rasulullah ini dikenal dengan asar al-wahyi wal takwih. Nah, dikenal dengan sebutan seperti itu. Nah, selanjutnya perkembangan hadis pada masa tabi'in. Perkembangan hadis pada masa tabi'in ini, hadis yang diterima pada tabi'in dari gurunya atau gurunya yang dimaksud para sahabat, pada umumnya dalam bentuk catatan atau hafalan dengan periwayatannya tidak jauh berbeda dengan para sahabat. Kemudian pada perkembangan hadis pada masa tabi'in ini, pada masa ini terjadi pada tahun 202 pada abad atau tahun 220 Hijriah. Nah, kemudian yang terakhir, perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa ini, perkembangan hadis pada masa ini, yang pertama pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq ini terjadi pada masa ini, pada masa 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Nah, yang kedua pada masa Umar bin Khattab terjadi pada 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Nah, yang ketiga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini pada masa atau abad 23 sampai 35 Hijriah atau 644 Masehi sampai 656 Masehi. Nah, selanjutnya yang terakhir Ali bin Abi Thalib ini pada abad 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Sekian, terima kasih.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab keempat, kehujahan hadis. Pertama, dalil kehujahan hadis. Pengertian dari kehujahan hadis. Pengertian dari kehujahan hadis sendiri merupakan keberadaan hadis itu sendiri sebagai sumber di mana menjadi pokok ajaran dalam sebuah agama Islam. Kemudian, dalam hadis ini memiliki pedoman. Hadis ini dijadikan kita sebagai pedoman kedua setelah Al-Quran bagi seluruh umat Islam tentunya. Kemudian, dalil-dalil dari kehujahan hadis. Dalil-dalil tersebut, selain dalil-dalil tersebut juga ada Al-Quran, hadis, dan ijma. Setelah meliputi ini, kemudian kita beralih ke fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran. Di sini terdapat 5 fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama, bayan at-takrir. Yang kedua, bayan at-tahyid. Bayan at-tahyid. Kemudian yang ketiga, bayan at-tafsil. Dan yang keempat, kemudian bayan at-taksis. Bayan at Dan yang terakhir, bayan at-tashri. Bayan at-tashri. Inilah penjelasan sedikit dari materi kehujahan hadis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bab 5, menjelaskan tentang bab 5, masa kodifikasi hadis. Di sini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian, kapan kodifikasi hadis, tokoh-tokoh yang berperan, dan sejarah dan perkembangan dari masa kodifikasi hadis. Yang pertama, pengertian dari masa kodifikasi hadis. Apa pengertian dari masa kodifikasi hadis? Secara etimologis, kata kodifikasi berarti penyusunan menurut aturan tertentu. Jadi, masa kodifikasi hadis itu bisa dikatakan penyusunan menurut aturan tertentu dalam menyusun sebuah hadis, seperti itu. Kemudian, kapan kodifikasi hadis? Penulisan dan pengumpulan hadis pertama menurut jumhur ulama dilakukan oleh Ibnu Syihab al-Zuhri. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang berperan, siapakah saja yang berperan dalam tokoh-tokoh dalam masa kodifikasi hadis ini? Nah, tokoh-tokoh yang berperan pada abad ketiga Hijriah ada Ali ibnu al-Madini. Kedua ada Abu Hatim ar-Razi. Dan yang ketiga ada sebagainya. Kemudian lanjut ke sejarah dan perkembangannya. Sejarah dan perkembangan dari kodifikasi hadis itu dibedakan menjadi 4 periode. Yaitu ada periode pertama, periode kedua, periode ketiga, dan keempat. Terima kasih. Selanjutnya, pada bab ke-6 ini, saya akan menjelaskan mengenai ilmu mustahlil atau mustahlil hadis, yaitu menjadi beberapa bagian pengertian ilmu muthalah hadis, pengertian ilmu hadis riwayah, pengertian ilmu hadis dirayah, perbedaan ilmu hadis riwayah dan diriyah, serta manfaat dari ilmu hadis diriyah dan cabang-cabang ilmu hadis. Nah, pertama di sini akan kita bahas pengertian ilmu muthalah hadis, yaitu yang merupakan tentang dasar dan kaidah yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan dari segi yang diterima dan ditolaknya.
Kemudian pengertian ilmu hadis dariyah. Pengertian dari ilmu hadis dariyah itu untuk mengetahui hal ihwal sanad matan, cara menerima dan penyampaian hadis, menyampaikan sifat dan rawi dan lain-lainnya. Selanjutnya, pengertian ilmu hadis riwayah. Pengertian ilmu hadis riwayah, ilmu yang mempelajari hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan maupun perbuatan, tafsir, tabiat atau tingkah laku. Perbedaan antara hadis diriyah dan hadis riwayah adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi itu merupakan riwayah. Sedangkan diriyah, hakikat, sifat-sifat, dan kaidah-kaidah dalam periwayatannya. Kemudian yang terakhir, cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis itu ada 10. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis, kemudian ilmu jahwa at-tadil, ilmu fan al-mubahamat, ilmu tasif wa at-tafrif, ilmu ilal al-hadis, ilmu gharib al-hadis, ilmu nasik wal al-maqsuh, ilmu asab wurud al-hadis, ilmu talfiq al-hadis, dan ilmu mustalah ahli hadis. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi pada bab 7, yaitu pembagian hadis dari segi kualitas. Nah, di sini dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Nah, pengertian dari hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir merupakan berarti mutabai, yang artinya beriringan tanpa jarak. Artinya hadis mutawatir itu beriringan tanpa jarak. Jadi tidak ada jarak dalam hadis mutawatir ini. Nah, kemudian apa saja syarat yang ada dalam hadis mutawatir? Dalam hadis mutawatir terdapat syarat-syarat, yaitu harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Kemudian macam-macam mutawatir atau macam-macam hadis mutawatir. Macam-macam dari hadis mutawatir, yaitu hadis mutawatir lazi dan hadis mutawatir maknawi, hadis mutawatir amali. Selanjutnya kita pindah ke hadis ahad, yaitu dengan pengertian satuan bilangan dari 1 sampai 9. Jadi dalam hadis ahad ini memiliki arti pengertian merupakan satuan bilangan dari 1 sampai 9. Kemudian pembagian dari hadis ahad. Pembagian dari hadis ahad ini ada hadis mansur dan hadis ghairu mansur. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai pembagian hadis dari segi kualitasnya. Jadi, materi ini sebelum dari pembagian hadis yang tadi itu pembagian hadis dari segi kuantitas. Nah, yang dari segi kualitas itu ini. Jadi, pembagian hadis dari segi kualitas itu terdapat 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis hasan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari hadis sahih. Yang pertama, hadis sahih merupakan hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit dari sejak awal hingga akhir sanad tanpa adanya syadz dan ilat. Selanjutnya, hadis hasan yang merupakan hadis yang dinuklikan atau disandarkan oleh orang yang adil tapi kurang kuat ingatannya, yang mustasil sanadnya tidak cacat dan tidak ganjil. Jadi hadis hasan ini juga terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li zati dan hadis sahih li ghairi. Nah, kemudian yang terakhir ada hadis dhaif. Hadis dhaif ini
hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat atau persyaratan khusus, hadis sahih dan hadis hasan, atau dapat juga diartikan hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat persyaratan hadis sahih dan hadis hasan tersebut. Makasih. Selanjutnya pada bab 9 ini, hadis do'if, saya akan menyampaikan mengenai hadis do'if. Nah, di sini saya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pengertian dan macam-macam dari hadis do'if. Pengertian dari hadis do'if. Secara istilah, hadis do'if berarti hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hasan. Kemudian, dalam hadis do'if juga terdapat macam-macam hadis do'if berdasarkan cacat rawinya. Jadi, macam-macamnya berdasarkan cacat rawinya. Kemudian, selain ini, ada kedaifan dari sudut sandaran matanya. A. Hadis mauquf, B. Hadis madhu. Kemudian, yang kedua, kedaifan dari segi sanadnya yang terputus, yaitu hadis mursal, hadis muhati, hadis mudal, hadis mudalas, dan hadis mufalak. Macam-macam dari hadis do'if tersebut juga dapat kita tuliskan, yaitu hadis yang pertama, hadis matruk. Kemudian kedua, hadis munkar dan ma'ruf. Hadis munkar dan ma'ruf. Dan ketiga, hadis mu'alal. Hadis mu'alal. Keempat, hadis mudraj. Hadis mudraj. Dan kelima, hadis makhluf. Keenam, hadis multarib. Ketujuh, hadis mutaraf. Kedelapan, hadis musaraf. Kesembilan, hadis mubam, majhul dan matsur. Kesepuluh, hadis syad dan ma'fud. Dan yang ke-11, hadis muktalid. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bab 10, yaitu hadis maudhu atau hadis palsu dan sebab munculnya. Nah, pertama, pengertian dari hadis maudhu atau hadis palsu, yaitu sesuatu yang dinisbahkan pada Rasulullah SAW karena rekaan atau dusta tentang sesuatu yang tidak pernah beliau ucapkan, tindakan atau kerjakan atau takrirkan, baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian, sejarah hadis maudhu atau sejarah munculnya. Pemalsuan hadis ini muncul dan berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Kemudian selanjutnya, sebab terjadinya, yaitu pertikaian politik, kemudian siasat musuh-musuh Islam, jadi ya bisa dikatakan orang yang tidak suka dengan Islam, seperti itu. Kemudian primordialisme dan chauvinisme. Selanjutnya fanatisme mazhab, fikih, kalam, dan lain-lain. Nah, selanjutnya usaha ulama dalam menanggulangi hal ini, yaitu berpegang teguh pada sanad, pada keahlian sanad. Kemudian meningkatkan usaha pencarian hadis. Dan yang terakhir, menerangkan keadaan perawi hadis. Nah, ciri-ciri: 1. Adanya pengakuan dari pembuat hadis. Kedua, adanya indikasi yang memperkuat. Ketiga, adanya indikasi dari sisi tingkah laku sang perawi. Adanya pertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawatir atau dengan ijma dan akal sehat. Kemudian, buku yang menghimpun hadis-hadis lemah dan palsu dalam ibadah, karya Zakaria bin Gulam Khodir al-Bagistani. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada bab 11, ilmu al-jarih wal at-ta'dil. Di sini saya akan menjelaskan pada bab ini
yaitu dengan konsep pengertian, perkembangan, manfaat, syarat-syarat, prosedur penerapan, sebab perawi dikenakan jari wal at-tadil. Nah, yang pertama, pengertian. Pengertian dari ilmu al-jari wa at-tadil yaitu ilmu yang membahas tentang kualitas perawi, hadis, dan membicarakan tentang perawi yang cacat dan adil. Kemudian, perkembangan ilmu al-jari wa at-tadil. Bagaimana perkembangannya? Nah, dalam ini perkembangan periwayatan yang sahih harus mengetahui siapa perawinya. Jadi perlu digarisbawahi, dalam perkembangannya perlu diketahui siapa perawinya. Nah, selanjutnya kegunaan atau manfaat dari ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Apa itu? Nah, untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Nah, itu salah satu manfaat atau kegunaannya. Kemudian, sebab perawi dikenakan jadi wa at-ta'dil itu seperti apa? Nah, itu apabila bid'ah, mukhalafah, golat, jahalah, al-hal, seperti itu. Kemudian syarat-syarat dari ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Nah, syarat-syaratnya rawi yang mempunyai aib, kemudian pentarjihan dan rawi lain yang adil. Jadi itu pentarjihan dan rawi yang lain tuh harus adil, harus sama rata, tidak boleh ada yang berbeda lebih atau seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, prosedur penetapan dari ilmu al-jarh wa at-ta'dil yaitu bersikap jujur dan profesional, cermat dalam melakukan penelitian, menjaga batas kesopanan dalam melakukannya, kemudian bersifat global dalam mentakdil dan terperinci dalam mentajrih. Nah, itulah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya pada bab 12 ini para perawi hadis dan karya-karyanya. Di sini saya akan menyampaikan pada bab ini yaitu para perawi hadis dan karya-karyanya. Jadi mukharij as-sittah merupakan sebutan untuk para perawi hadis yang jumlahnya ada 6. Nah, perawi hadis ada 6 itu siapa saja? Yang pertama ada Imam Bukhari. Imam Bukhari beliau dikenal sebagai seorang muhaddisin. Nah, Imam Bukhari ini dikenal sebagai perawi muhaddisin. Nah, yang kedua Imam Muslim. Siapa beliau itu? Nah, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim kedua kitab paling sahih setelah Al-Quran. Kemudian Imam Abu Dawud, ketiga Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud ini beliau seorang hafiz, lautan ilmu terutama dalam hadis. Jadi Imam Abu Dawud beliau adalah seorang lautan ilmu dalam hadis. Nah, kemudian nomor 4 ada Imam At-Tirmizi. Nah, Imam At-Tirmizi ini beliau menulis kitab Jami yang memuat sekitar 3.956 hadis. Selanjutnya yang kelima ada Imam Al-Nasai. Nah, buku beliau yang paling sangat populer adalah As-Sunan yang disusun seperti bab fikih. Jadi beliau itu menyusun buku yang terkenal namanya As-Sunan itu seperti bab fikih. Nah, kemudian yang terakhir ada Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah itu beliau menyusun kitab Sunan yang kemudian terkenal dengan Sunan Ibnu Majah. Seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada bab terakhir, bab 13 ini saya akan menjelaskan materi mengenai ingkar as-sunnah atau permasalahan ingkar sunnah. Nah, di sini
saya akan menjelaskan mengenai pengertian, sejarah perkembangan, dan pokok ajaran serta tokoh-tokohnya. Yang pertama, pengertian dari ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas, sebagian besar umat Islam yang menolak sunnah atau tidak percaya sunnah atau hadis sebagai sumber ajaran Islam. Seperti itu. Kemudian sejarah perkembangan dari ingkar sunnah. 1. Ingkar sunnah pada masa periode klasik. Yang kedua, ingkar sunnah pada masa periode modern. Klasik dan modern. Kemudian yang pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. Dalam ajaran ingkar sunnah ini terdapat pokok-pokok ajarannya, yaitu tidak mengakui 2 kalimat syahadat, menghilangkan sholat berjamaah setiap waktu. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh dalam ingkar sunnah atau tokoh-tokoh dalam permasalahan ingkar sunnah itu ada yang pertama Ircham Sutarto. Dan yang kedua ada Abdurrahman. Dan yang ketiga ada Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsu. Dalimi Lubis dan Nazwar Syamsu. Nah, yang keempat ada As'ad Ali Baisa. Dan yang kelima ada Effendi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.